Halo guys, kembali lagi bersama Ngulik Film. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Extraction 2. Film ini adalah sequel kedua dari film Extraction. Jadi saya sarankan sebelum menonton film ini, ada baiknya kalian nonton film Extraction 1 terlebih dahulu. Bagaimana keseruan filmnya? Yuk mari kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan apa yang terjadi di film Extraction sebelumnya. Tyler yang kita pikir telah tewas ternyata berhasil selamat setelah ditemukan oleh timnya dan dibawa ke Dubai untuk menjalani perawatan intensif. Meskipun mengalami koma selama 8 bulan dan hampir tidak memiliki harapan hidup, pada akhirnya Tyler berhasil melewati masa kritis. Tak sampai di situ, Tyler juga harus berjuang menjalani beberapa sesi terapi agar ia bisa hidup normal seperti sebelumnya. You run over my foot. Adegan lalu beralih memperlihatkan sebuah peternakan di Georgia. Terlihat seseorang bernama Zurab yang baru saja mendapatkan informasi bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David telah diperpanjang 10 tahun. Zurab adalah seorang ketua gangster terbesar dan terkuat di Georgia. Pengaruhnya pada negara tak perlu diragukan lagi, bahkan sekelas gubernur pun tunduk kepadanya. Sang gubernur menemui Zurab dan menyampaikan alasan perpanjangan hukuman David secara langsung. Zurab tidak terima dengan keputusan itu dan ia pun kemudian membunuh gubernur tersebut. Setelah kembali pulih, Nick dan Yas menyiapkan sebuah kabin di Austria sebagai tempat tinggal yang baru untuk Tyler. Jesus, yes. I'm joking, she's in the house. Di sanalah Tyler banyak menghabiskan waktu beristirahat bersama dengan anjing peliharaannya sampai tiba-tiba ia dikunjungi oleh seseorang yang menawarinya sebuah pekerjaan. This is beautiful. Awalnya Tyler berniat menolak, namun ketika mendengar bahwa pekerjaan ini dari mantan istrinya, Tyler pun akhirnya setuju. Mantan istri Tyler yang bernama Mia meminta bantuannya untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Ketivan serta kedua anaknya yang bernama Sandro dan Nina. Diketahui Ketivan ternyata adalah istrinya David, adik Zurab. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Zurab, ia membawa Ketivan dan kedua anaknya untuk ikut di penjara bersama David dengan alasan agar Ketivan dan anak-anaknya tetap aman dari musuh-musuh David yang juga mengincar mereka. Ketivan tentu saja tersiksa melihat kedua anaknya yang harus hidup dan tumbuh besar di dalam penjara. Ia ingin bebas dari tempat itu sehingga ia pun meminta bantuan Mia. Setelah menyetujui pekerjaan itu, Tyler mengajak Nick dan Yas untuk bergabung dengannya. Tyler juga mempersiapkan diri dengan latihan fisik keras agar bisa kembali normal. Singkat cerita, misi penyelamatan Ketivan dan kedua anaknya akhirnya dimulai. Dengan dibantu salah satu anak buah Nick, Tyler berhasil masuk ke dalam penjara secara diam-diam. Tyler hanya memiliki waktu selama 5 menit untuk mengeluarkan Ketivan dan kedua anaknya. Sementara Nick dan Yas mengamankan situasi di luar penjara. Setelah menyusup ke dalam penjara, Tyler akhirnya menemukan Ketivan, Sandro, dan Nina. Kini ia harus berusaha mengeluarkan mereka sebelum diketahui oleh siapapun. Sayangnya pelarian itu diketahui oleh salah seorang tahanan anggota gangster. Ia pun membangunkan semua tahanan termasuk David. Para tahanan pun mulai menyerang Tyler. Namun dengan kemampuannya, Tyler bisa dengan mudah menghadapi mereka. Dalam prosesnya, Tyler diarahkan untuk keluar melalui sebuah jalan rahasia. Ia membawa Sandro dan Nina terlebih dahulu. Ketika giliran Ketivan, David tiba-tiba datang menghentikan mereka. Setelah itu, Nick melaporkan situasi di luar yang semakin kacau. Akibat hal itu, Tyler dan Ketivan harus berpisah untuk menuju titik pertemuan di pos Charlie. Sesuai dugaan, situasi di luar penjara benar-benar sangat kacau akibat para tahanan yang bentrok dengan polisi.
Setelah perjuangan keras, Tyler dan Ketivan akhirnya bertemu dengan Nick dan juga Yas. Tugas mereka tak berhenti sampai di situ, karena kini mereka harus berjuang melawan para anggota gangster yang sudah menunggu di luar penjara. Beberapa mobil dan motor dikerahkan untuk menyerang Tyler, namun Tyler dan timnya berhasil menumbangkan sebagian besar dari mereka. Dalam serangan itu, Nina terkena tembakan yang memaksa mereka harus segera mengobatinya sebelum ia kehilangan banyak darah. Tyler dan yang lainnya kemudian bergegas masuk ke dalam markas. Dari markas itu, mereka menggunakan sebuah kereta untuk melarikan diri. Pihak Zurab tentu saja tak membiarkan hal itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa pasukan dengan helikopter untuk menyerang Tyler dan yang lainnya. Get down! Serangan itu berhasil mengenai sisi depan kereta dan membuat remnya blong. Semuanya bergegas melindungi diri sebelum akhirnya tabrakan pun terjadi. Setelah itu, Sandro bertanya pada sang ibu apa yang terjadi pada ayahnya. Ia terkejut ketika mengetahui sang ayah telah tewas, sementara saat ini mereka sedang bersama pembunuh ayahnya. Ketivan berusaha menjelaskan kepada Sandro, namun Sandro terlanjur kecewa tanpa mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang jahat. Di waktu yang sama, Zurab mendapatkan kabar tentang kematian adiknya. Hal itu tentu saja membuat Zurab sangat marah karena David adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia pun mengumpulkan semua anggota geng untuk mencari si pelaku dan balas dendam atas kematian David. Singkat cerita, Tyler dan yang lainnya pun berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah persembunyian mereka yang ada di Wina. Namun tak disangka Sandro yang mengidolakan ayahnya diam-diam menghubungi Zurab dan memberitahukan lokasi mereka saat ini. Tak butuh waktu lama, Zurab dan anak-anaknya berhasil melacak Tyler dan langsung mengepung mereka di dalam gedung. Get down! Get down! Dalam kekacauan itu, Sandro meninggalkan keluarganya untuk menemui Zurab. Yas yang melihat Sandro langsung mengejarnya, sementara yang lainnya mencoba mencari jalan dari gedung itu. Tyler dan Nick diserang dari berbagai arah sampai akhirnya Nick mengalami kecelakaan saat berusaha mengejar Yas. Tyler dan timnya berencana merebut salah satu helikopter Zurab dan bergegas pergi ke rooftop. Keributan kembali terjadi dan menyebabkan Yas terluka cukup parah. Pada waktu yang sama, Nick yang pingsan hampir saja jatuh dari atap gedung. Tapi beruntungnya Tyler melihat hal itu dan berusaha menyelamatkan Nick. Ketika berusaha menyelamatkan Nick, Zurab melihat hal itu dan segera menyerang mereka. Dalam kondisi terpojok, Nick akhirnya tersadar dan memecahkan kacanya untuk kemudian diayunkan oleh Tyler agar bisa pergi menyelamatkan Ketivan dan Nina.
Nick pun berhasil menemukan Yas meski dengan keadaan yang terluka parah. Di sisi lain, pada akhirnya Tyler berhasil menjatuhkan Zurab dari atap. Namun ternyata Zurab belum tewas. Ia kembali menyusul Tyler dan berhasil menembak Yas tepat sebelum tim itu masuk ke dalam helikopter. Di tengah perjalanan, nyawa Yas tidak terselamatkan dan ia pun akhirnya meninggal dunia. Sesampainya di kabin, Nick hanya bisa meratapi sang adik dan membersihkan tubuhnya yang dipenuhi luka tembak. Tak lama kemudian, Mia, mantan istri Tyler, akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Tyler mengungkapkan apa yang selama ini tak sempat ia katakan pada Mia. Ia meminta maaf karena telah pergi menjalankan misi dan tidak ada di samping buah hatinya sebelum ia meninggal. Meskipun sudah terlambat, namun setidaknya Tyler merasa sedikit lebih lega karena ia sudah mengatakan semuanya. Beberapa saat kemudian, Zurab menghubungi Tyler dan menyuruhnya untuk bertemu di suatu tempat di mana ia menyandera Sandro. Tyler pun mengiyakan dan memutuskan untuk tidak melibatkan siapapun termasuk Nick. Don't do this. Stay with her. Get them out. Sesampainya di sana, Tyler menghabisi semua pasukan Zurab hingga ia menemukan Zurab dan Sandro yang telah dipasangi bom di tubuhnya. Gave me a mission to rain vengeance upon your head. Hal itu membuat Tyler terpaksa harus menyerah karena Zurab mengancam akan meledakkan Sandro. Zurab kemudian memaksa Sandro untuk menembak Tyler. Beruntung sebelum Zurab menembak Tyler, Nick datang dan Sandro mendapatkan kesempatan untuk melepaskan bom pada tubuhnya meski Nick sendiri harus terkena tembakan. Nick yang terluka parah kemudian jatuh pingsan bertepatan saat polisi datang mengerumuni tempat tersebut, kemudian menangkap Tyler dan Nick. Beberapa waktu kemudian, Mia mengunjungi Tyler untuk berterima kasih dan memberitahunya bahwa Ketivan, Nina, dan Sandro telah berada di tempat yang aman. Ia memberitahu Tyler bahwa putra mereka tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal, si buah hati mengingat Tyler sebagai seseorang yang bertugas menyelamatkan orang lain, dan ia sangat ingin menjadi seperti Tyler. Beberapa hari kemudian, Tyler dijemput dari penjara untuk bertemu dengan orang asing yang sebelumnya memberikan ia pekerjaan. Ia pun menawarkan pekerjaan lain untuk Tyler dan juga membebaskan Nick. You love him.